Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu, tetap semangat dan terus belajar. Oke? Oke, untuk pertemuan pertama kita untuk mata pelajaran IPA, ada baiknya Ibu memperkenalkan diri ke kalian. Jadi nama Ibu adalah Hamriani, biasa dipanggil Ibu Ani, dan saya tinggal di Bojong 2. Oke? Untuk anak-anakku yang telah mengambil buku pelajaran atau buku paket di sekolah ataupun yang sudah mendownload di Play Store, untuk mata pelajaran IPA silahkan dibuka bab pertama mengenai gerak benda. Nah, di sini Ibu akan jelaskan sedikit apa sih itu gerak benda, bagaimana suatu benda itu dikatakan bergerak. Nah, misalkan kalian berjalan dari rumah ke sekolah, itu bergerak. Atau kalian mendorong sebuah meja atau mobil yang melaju. Nah, jadi itu dari posisi yang satu ke posisi yang lainnya, itu namanya dikatakan bergerak. Jadi benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami suatu perubahan posisi dari suatu titik ke jurus. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, silakan kalian menyimak video berikut, kemudian kalian pahami dan dicatat di buku kalian masing-masing. Oke, baik anak-anakku, sekarang kita masuk ke materi yaitu gerak benda. Nah, di awal tadi sudah kita bahas apa sih gerak itu. Jadi ulangi, gerak adalah perpindahan suatu benda dari suatu kedudukan atau posisi ke kedudukan atau posisi yang lainnya. Jadi perpindahan dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Jadi contohnya tadi seperti siswa yang berjalan dari rumah ke sekolah, kemudian siswa yang mendorong meja, lalu ada mobil yang sedang melaju. Nah, berbicara tentang gerak, tentunya kita berbicara juga tentang perpindahan, jarak, kecepatan, dan kelajuan. Apa sih itu perpindahan? Apa sih itu jarak? Apa sih kecepatan? Dan apa sih itu kelajuan? Nah, perpindahan itu adalah perubahan posisi akhir suatu benda terhadap posisi awalnya. Ya, kemudian jarak adalah lintasan yang ditempuh oleh benda untuk mencapai sebuah titik. Lalu kecepatan artinya seberapa cepat benda tersebut berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Dan kelajuan seberapa cepat sebuah benda menempuh suatu lintasan. Jadi keempat-empatnya ini ada kaitannya ya, atau saling berkaitan satu sama lain. Jadi jika sebuah benda bergerak tentunya akan mengalami perpindahan, dan adapun lintasan yang ditempuh itu disebut dengan jarak. Kemudian proses atau seberapa cepat benda tersebut berpindah dari posisi awal ke posisi akhirnya itu disebut dengan kecepatan. Dan kemudian seberapa cepat sebuah benda tersebut menempuh sebuah lintasan itu disebut dengan kelajuan. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut. Jadi di sini ada sebuah lintasan ya, dari titik A. Maaf gambarnya kok buram ya. Jadi dari titik A ke titik G ya, dari titik A ke titik G. Nah, tadi dikatakan di awal yaitu perpindahan itu perubahan posisi dari titik awal sampai titik akhir. Jadi dari titik A ke titik G ini mengalami perpindahan. Nah, berapa perpindahannya? Ini sekitar 25 meter ya. Jadi sama dari B ke C jaraknya. Nah, jadi perpindahannya A ke G itu 25 meter. Kemudian
jarak yang ditempuh tinggal dijumlahkan saja dari titik A ke B, kemudian BC, CD, DE, EF, dan FG sampai titik akhir, sehingga diperoleh 225 meter. Nah, ada pertanyaan, bagaimana kalau kita mengelilingi sebuah lapangan sepak bola? Nah, coba diperhatikan gambar berikut. Nah, misalkan ini adalah lapangan sepak bola dengan ukuran 50 meter dikali 100 meter. Nah, pertanyaannya, bagaimana atau berapa perpindahan dari titik A mengelilingi lapangan sepak bola ini? Berarti dari titik A ini akan kembali lagi ke titik A. Jadi perpindahannya itu adalah 0. Karena dia kembali ke titik A, ya. Jadi perpindahannya adalah 0. Kemudian jarak tempuhnya tinggal dijumlahkan saja seperti yang di atas tadi. Ya, jadi jarak tempuhnya itu sekitar 300 meter ketika mengelilingi lapangan ini. Ya, jadi sekira sudah jelas perbedaan antara perpindahan dengan jarak tempuh ya. Semoga anak-anakku bisa memahami. Oke, lanjut. Nah, ini perbedaannya. Perpindahan itu memiliki besar dan arah, sedangkan jarak hanya memiliki besar saja. Jadi perubahan posisi awal dan akhir benda tanpa memperdulikan lintasan yang ditempuh. Sedangkan jarak, panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tanpa memperdulikan awal dan akhirnya di mana. Nah, kemudian untuk menentukan rumus kelajuan, jadi perlu diperhatikan dari kata kelajuan ini ada huruf J. Ada huruf J, di mana J itu adalah jarak, ya. Jarak dibagi dengan waktu. Jadi kelajuan rumusnya adalah jarak dibagi dengan waktu. Kemudian untuk kecepatan, nah pada kata kecepatan ada huruf P. Nah, huruf P itu menandakan perpindahan. Nah, perpindahan dibagi dengan waktu. Ya, jadi bisa dibedakan ya rumus antara kelajuan dengan kecepatan. Ibu ulangi. Untuk rumus kelajuan ada huruf J, jadi jarak dibagi dengan waktu. Sedangkan untuk kecepatan ada huruf P, sehingga rumusnya perpindahan dibagi dengan waktu. Oke, lanjut. Kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama. Rasya bersepeda dari titik A ke selatan 42 meter. Kemudian ke arah barat 16 meter dan tiba di titik B ke arah utara 30 meter dalam waktu 20 detik. Hitunglah A, jarak dan perpindahan Rasya. Kemudian B, kelajuan dan kecepatan Rasya. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, langkah baiknya jika kita menggambar dulu lintasan yang dilalui oleh Rasya ya. Perlu diingat, ini mungkin pelajaran SD ya. Jadi di sini ada arah mata angin ya. Jadi kalau dia ke atas itu menunjukkan arah utara, kemudian ke kanan itu arah timur, ke bawah arah selatan, dan ke sebelah kiri itu arah barat. Ya. Kita gambar. Ya, jadi gambar lintasannya kurang lebih seperti ini. Jadi A, dari titik A, Rasya bersepeda dari titik A, kemudian dia menuju ke arah selatan sejauh 42 meter. Ya, jadi dia ke bawah ya. Ke bawah lintasannya. Kemudian dia ke barat sejauh 16 meter. Berarti ke kiri ya. Ke kiri. Kemudian tiba di titik B ke arah utara 30 meter, berarti ke atas dalam waktu 20 detik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jarak. Jadi yang pertama ditanyakan adalah jarak. Nah, tadi sebelumnya di slide sebelumnya tadi jarak itu langsung saja dijumlahkan ya.
Kita langsung jumlahkan, jadi jaraknya 88 meter. Jadi ini lintasannya ke selatan 42 ditambah 16 ditambah 30 karena dia sampai di titik B. Nah, itu jaraknya. Sekarang perpindahannya. Nah, tadi perpindahan itu perubahan posisi awal ke posisi akhir atau posisi akhir ke posisi awal. Sama saja ya. Jadi dari titik B ke titik A atau dari titik A ke titik B. Perpindahannya. Nah, dari lintasan ini kita bisa memperoleh segitiga ya. Jadi bentuk segitiga. Nah, ini alasnya 16 meter, kemudian ini tingginya 12 meter. Nah, mungkin ada yang bertanya dari mana 12 meter ini. Nah, 12 meter ini diperoleh dari panjang lintasan A ke selatan ini 42 meter diperkurangkan dengan 30 meter ya. Jadi untuk mendapatkan tinggi A ini sampai di sini itu diperkurangkan 42 kurang 30 sehingga diperoleh 12 meter. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah sisi miring ya. Sisi miring ya. Nah, masih ingat kan ya teorema Pythagoras? Nah, untuk mendapatkan besar perpindahan rasya kita gunakan rumus teorema Pythagoras. Nah, rumusnya ini karena sisi miring yang ditanyakan, jadi alas berpangkat 2 ditambah dengan tinggi berpangkat 2 ya. Jangan lupa diakarkan, jadi akar 16 pangkat 2 ditambah akar 12 pangkat 2 sama dengan akar 256 tambah akar 144 sehingga diperoleh akar 400, hasilnya 20 meter. Jadi perpindahan yang dialami oleh Rasya sebesar 20 meter. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan bagian B, kelajuan dan kecepatan. Nah, rumus kelajuan tadi ada yang masih ingat? Nah, kelajuan karena ada huruf J, jadi rumusnya jarak dibagi waktu. Nah, betul sekali. Kemudian kecepatan karena ada huruf P, ya, ada huruf P, maka rumusnya adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Jadi tinggal kita masukkan angka-angka yang ada di sini. Jaraknya sudah diketahui 88 meter, kemudian perpindahannya 20 meter, waktunya ada pada soal yaitu 20 detik. Nah, sekarang tinggal masukkan di rumus, jadi kelajuan jarak dibagi dengan waktu. Jadi diperoleh 4,4 meter per detik. Kemudian kecepatan diperoleh 1 meter per detik. Nah, sebagai catatan, detik itu sama saja dengan sekon ya. Kemudian jarak itu diberi simbol S, perpindahan diberi simbol X besar, kelajuan V kecil, dan kecepatan itu V besar. Oke, baik anak-anakku, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, alif. Alif, ada yang namanya alif di sini. Nah, jadi alif menempuh lintasan ABCD seperti gambar berikut dalam waktu 25 sekon. Nah, berapakah kecepatan alif? Jadi gambarnya seperti ini lintasannya ya. Jadi ini gambarnya dari titik A ke titik B itu jaraknya 37 meter, B ke C 20 meter, dan C ke D 52 meter. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan. Nah, rumus kecepatan tadi ada yang masih ingat? Nah, kecepatan rumusnya adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Betul sekali. Ya. Nah, ini kan waktunya sudah diketahui 25 sekon. Nah, sekarang yang ditanyakan atau yang dicari terlebih dahulu adalah perpindahan. Ya, jangan langsung kecepatan karena perpindahannya belum diketahui. Nah, sama tadi di contoh soal yang pertama ya. Ya, kita temukan segitiganya dulu. Ya, jadi seperti ini, kurang lebih ini. Jadi A ini sama ya, jaraknya ini 20 meter. Kemudian di sini
kita perkurangkan 52 dikurang dengan 37 sehingga diperoleh 15 meter. Nah, sekarang aplikasikan ke dalam teorema Pythagoras. Nah, seperti ini. Sama tadi ya, akar 20 pangkat 2 ini karena sisi miring jadi ditambah ya. Tambah akar 15 pangkat 2 sama dengan 400 tambah akar 225 sama dengan akar 625 itu 25 meter. Nah, apakah sampai di sini? Oh, ternyata belum ya. Nah, karena perpindahannya sudah diketahui, kemudian di soal sudah diketahui juga waktunya. Nah, sekarang sudah bisa kita masukkan ke rumus kecepatan di sini. Ya, sehingga diperoleh 25, perpindahannya 25, kemudian waktunya juga 25. 25 bagi 25 sama dengan 1 meter per sekon atau detik. Nah, ada yang kurang jelas atau mungkin anak-anakku ada yang kurang dipahami, mohon ditanyakan. Oke, baik. Untuk tugasnya, nah di sini ada satu nomor Ibu sediakan. Jadi kenapa saya gunakan nama Hazard? Nah, mungkin di telinga kalian ini sudah tidak asing lagi. Dia adalah pemain bola favorit saya dari Belgia ya, namanya Hazard. Ya. Hazard berjalan dari titik A ke titik B ke arah timur sejauh 30 meter. Kemudian ke titik C arah selatan sejauh 10 meter dan tiba di titik D arah barat sejauh 54 meter selama 100 sekon. Hitunglah jarak dan perpindahan Hazard dan kelajuan dan kecepatan Hazard. Oke, tugasnya sebelum dikerja, tugasnya catatan tadi ditulis di buku masing-masing. Kemudian setelah itu dikerjakan tugasnya sampai batas waktu jam 4 sore. Hasilnya kalian capture atau foto, kemudian kirimkan ke nomor Ibu. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Semoga anak-anakku sehat selalu. Jangan lupa makan, jangan lupa istirahat, dan jangan lupa beribadah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.